Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan kembali menjawab pernyataan dari Saudara Kaf Media Channel. Dan kita akan membahas satu-satu pernyataannya dan memberikan bukti yang diimani oleh Saudara Kaf Media Channel. Mari kita mulai videonya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan inti. Orang-orang kafir yang mohon maaf saja, bahasa halusnya adalah kaum no Brian in head. Mereka mengolok-olok ajaran Rasulullah tentang mengemut jari-jari setelah makan, menjilati jari-jari setelah makan. Jujur, saya berikan nasihat kepada kalian wahai kaum kafirun, Bani Kolor terutama. Sebelum mencela, ada baiknya buka internet dulu lah. Minimal sebelum ngomong itu ya pakai otak dulu gitu, biar tidak terlalu mencolok dalam memamerkan kebodohan. Jadi begini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat memperhatikan masalah kebersihan. Bahkan soal minum saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuci tangan terlebih dahulu, apalagi masalah makan. Dan tentunya kalau kita bandingkan dengan ajaran Yesus yang tidak cuci tangan sebelum makan, itu bagaikan langit ketujuh yang dibandingkan dengan sumur bor yang sat. Jadi nggak ada airnya. Ini terlalu jauh sekali perbandingannya. Dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud nomor 222 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika hendak makan atau minum, beliau mencuci kedua tangan beliau, lalu makan atau minum. Jadi sangat spesial sekali ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika hendak minum pun diajarkan untuk cuci tangan. Dan ajaran ini diamalkan oleh orang-orang beriman tanpa pernah ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau selalu dibimbing dengan wahyu, maka tidak akan mungkin ada kesalahan pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi satu landasan utama umat Islam untuk tidak ragu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, kita baru saja mendengarkan bahwa Saudara Kaf Media Channel mengatakan nabinya selalu dibimbing dengan wahyu. Dan kita tahu bersama bahwa nabi dari Saudara Kaf Media Channel baru menjadi nabi sekitar umur 40 tahun. Dan wahyu baru turun kepadanya sekitar umur tersebut. Dan jika menggunakan standar Kaf Media Channel, berarti nabi dari Saudara Kaf Media Channel tidak cuci tangan sebelum makan, sebelum dia menjadi nabi, karena belum ada wahyu waktu itu. Dan kita sudah dengarkan juga bagaimana Saudara Kaf Media Channel mengatakan bahwa Yesus tidak mengajarkan mencuci tangan sebelum makan. Jika kita melihat latar belakang dari Saudara Kaf Media Channel mengatakan bahwa Yesus tidak mengajarkan mencuci tangan adalah pada beberapa ayat di dalam Alkitab. Saya mengambilnya dari Markus 7. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Di dalam Matius 15 juga ada, di dalam Lukas juga ada. Di sana dikatakan, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jadi, kalau kita lihat di sini adalah
cuci tangan yang dimaksud di dalam ayat ini bukanlah cuci tangan untuk menghilangkan kotoran ya. Tetapi di dalam konsep orang Yahudi, ketika mereka menyentuh sesuatu, contohnya menyentuh orang yang bukan Yahudi, mereka menjadi najis. Jadi, bukan soal kotoran di sini, tetapi soal kenajisan. Jadi, seperti yang di sini juga dikatakan bahwa jika mereka pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Jadi, karena di pasar banyak ketemu orang, bisa saja mereka bersentuhan dengan orang yang bukan Yahudi. Dan ketika mereka bersentuhan dengan orang Yahudi, hal itu menjadikan mereka najis. Oleh karena itu, mereka membersihkan diri mereka dari kenajisan. Jadi hal yang sama juga apa yang terjadi dengan soal ini. Kalau saudara lihat di YouTube, bagaimana orang-orang Yahudi cara mereka membasuh tangan mereka sesuai dengan tradisi mereka. Kalau kita lihat cara mereka membasuh tangan mereka sesuai dengan tradisi itu, tidak bertujuan untuk menghilangkan kotoran sebenarnya. Seperti video berikut ini. Oke teman-teman, kita sudah lihat bersama bagaimana prosesi cuci tangan yang dimaksud di dalam Alkitab tersebut yang menjadi tradisi dari orang Yahudi. Kalau kita lihat, cara mencuci tangan tersebut tidak bertujuan untuk membersihkan kotoran dari tangan kita, tetapi hanya untuk memenuhi syarat sebagai sebuah tradisi. Kita lanjutkan video dari Kaf Media Channel. Nah, salah satu ajaran Rasulullah adalah makan dengan tangan kanan. Dan setelah makan disunahkan untuk membersihkan jari-jari dengan cara mengemutnya atau menjilatinya. Oke, kita berhenti di sini. Sesuai dengan hadis Nabi Saudara Kaf Media Channel, diperintahkan untuk makan dengan tangan kanan. Saudara tahu nggak kenapa alasannya makan dengan tangan kanan? Jika kita membaca hadis Nabi dari Saudara Kaf Media Channel, kita akan temukan alasan kenapa makan dengan tangan kanan. Jika kita membaca di dalam hadis Muslim nomor 3763, dikatakan di sana bahwa jangan kalian makan dengan tangan kiri karena setan makan dengan tangan kiri. Jadi, alasan kenapa makan dengan tangan kanan adalah karena jika kita makan dengan tangan kiri, artinya kita sedang mengikuti cara setan makan. Jadi, menurut saudara, apakah alasan ini logis, ilmiah? Apakah kita makan dengan tangan kiri, artinya kita sedang mengikuti setan? Bagaimana dengan orang-orang yang memang dilahirkan terbiasa menggunakan tangan kiri? Apakah mereka pengikut setan? Jadi di sini kita lihat bahwa penggunaan tangan kanan itu sendiri, alasannya itu tidak masuk akal. Gara-gara setan menggunakan tangan kiri, kita tidak boleh menggunakan tangan kiri untuk makan, lalu kita menggunakan tangan kanan. Kita kembali ke video dari Saudara Kaf Media Channel. Di dalam
dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, dan hadis ini sangat sahih sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan makanan, maka janganlah ia membasuh tangannya terlebih dahulu sebelum ia menjilati jari-jarinya atau yang lain menjilatinya. Kata orang-orang kafir, Rasulullah mengajarkan sesuatu yang jorok. Betulkah yang diajarkan Rasulullah itu jorok? Rasulullah yang jorok atau kepala orang kafir yang jorok? Ini yang jadi pertanyaan. Perhatikan baik-baik bahwa hadis ini adalah satu penegasan bahwa pentingnya mengemut jari-jari setelah makan. Ya, ingat makannya pakai tangan. Kalau Anda makan pakai sendok, ya nggak perlu ngemutin jari-jari, wong Anda makannya pakai sendok. Kan aneh, makan pakai sendok setelah makan ngemutin jari. Untuk apa? Kan makannya pakai sendok. Ini penegasan ya. Dan ingat, yang diemut ya hanya tangan yang digunakan untuk makan atau tangan kanan. Adapun anjuran yang lain untuk menjilatinya, ini menurut Imam Nawawi adalah untuk keluarga. Misalkan suami dan istri sebagai satu kemesraan. Setelah makan berdua, mereka berdua boleh saling mengemut jari pasangannya, ya sebagai tanda cinta dan kemesraan. Jadi hadis ini harus difahami dengan baik. Kalau enggak ya seperti orang kafir tadi. Oke, kita sudah dengarkan bersama di mana Saudara Kaf Media Channel mengutip pernyataan Imam Nawawi yang mengatakan bahwa pernyataan dijilati itu khusus untuk pasangan suami istri. Sementara jika kita lihat di dalam hadis, tidak ada dikatakan bahwa itu untuk pasangan suami istri. Di sana dikatakan hadis Muslim 3787, jika salah seorang di antara kalian makan, maka jangan dia mengusap tangannya hingga menjilatinya dahulu atau dijilati. Oke? Sangat jelas di sana, tidak pernah ada dikatakan pasangan suami istri. Di situ dikatakan jika salah seorang di antara kalian makan. Oke? Dan itu bisa suami istri, bisa juga, tapi bisa juga bukan suami istri. Seperti pada video dari Saudara Kaf Media Channel, banyak laki-laki yang sedang makan, tidak ada pasangan di sana. Bisa saja sesuai dengan hadis ini, orang-orang di dalam video tersebut bisa saling menjilati jari mereka. Karena di dalam hadis ini tidak dijelaskan bahwa ini untuk pasangan suami istri. Ini adalah milik rumah sakit. Ingat ya, milik rumah sakit. Jadi silahkan dipikir sendiri ini sahih atau tidak. Karena ini langsung miliknya rumah sakit. Jadi bukan punya orang sembarangan, tapi milik rumah sakit. Dalam sebuah kajian oleh Dr. Charles Kirpa dari University of Arizona, dia mengatakan makan dengan tangan lalu mengemut jari-jari setelah makan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang tertempel di jari-jari itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Sebab jari-jari manusia memiliki enzim ernase. Jadi enzim ernase ini berfungsi menekan bakteri-bakteri jahat yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dan enzim ernase ini juga berfungsi sebagai kekebalan tubuh manusia. Oke, kita sudah dengarkan bersama bagaimana Saudara Kaf Media Channel mengambil sebuah referensi dari internet, dari sebuah rumah sakit yang mengatakan bahwa manfaat makan dengan menggunakan tangan dan juga menjilati jari. Dan kita lihat seperti terlihat ilmiah ya. Dan apakah sesuai dengan hadis yang kita baca tadi, alasan dari Nabi Saudara Kaf Media Channel untuk menjilati jari, apakah karena hal ilmiah tersebut atau hal yang lain? Seperti yang kita sudah baca tadi bahwa kenapa Nabi dari Saudara Kaf Media Channel menyuruh menjilati jari bahkan piring, bukan untuk enzim yang seperti yang dia baca tadi ya, tetapi tujuannya adalah agar berkah dari makanan itu mungkin ada di jari-jari tangan kita atau bahkan di piring. Jadi alasan ilmiah ini hanya dibuat-buat supaya matching dengan
pernyataan Nabi. Jika kita mengikuti logika dari Kaf Media Channel bahwa mengisap jari-jari adalah karena enzim, mungkin ada benarnya. Tetapi bagaimana menjilati piring? Apakah piring juga memiliki enzim? Oke, teman-teman bisa pikirkan sendiri untuk hal ini. Jika kita membaca di dalam hadis Muslim nomor 3792, dikatakan Nabi menyuruh menjilati jari jemari tangan dan piring. Oke, tangan dan piring. Kenapa? Apa sebabnya? Di situ dikatakan, beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di mana letak berkahnya. Jadi, dalam konsep dari Nabi, dari saudara Kaf Media Channel, bahwa berkat itu bukanlah seluruh makanan itu. Contohnya, saudara makan nasi ya, dan tidak semua nasi itu berkat. Ada bagian-bagian dari nasi itu yang adalah berkat, sehingga jika ada bagian-bagian yang ternyata adalah berkat, saudara tidak makan, saudara akan kehilangan berkat. Oleh karena itu, sesuai dengan hadis Nabi saudara Kaf Media Channel, sesungguhnya kalian tidak tahu di mana letak berkahnya. Jadi bisa saja berkah dari makanan itu ada di jari-jari saudara, atau masih ada di piring yang tersisa itu. Jadi harus dijilat semua, supaya berkahnya itu saudara bisa dapatkan berkahnya. Jadi kita lihat di sini bukan cuma jari ya, tetapi piring juga. Yang piring ini kita akan lihat videonya. Teman-teman sudah melihat bagaimana orang-orang itu menjilati piring, bahkan sendok, sesuai dengan hadis Nabi. Di dalam hadis Muslim 3793 juga memperkuat hal tersebut. Di sini dia bilang, apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ambillah kembali, lalu buang bagian yang kotor, dan makanlah bagian yang bersih. Jadi kita lihat di sini Nabi dari saudara Kaf Media Channel menyarankan untuk memungut kembali makanan yang telah jatuh. Kenapa? Ada alasannya. Jangan biarkan dimakan setan. Jadi alasannya bukan untuk hemat atau karena makannya itu mahal, enggak. Karena makanan itu agar terhindar dimakan oleh setan, itu aja alasannya. Dan kalau kita baca lagi, di bawahnya dikatakan, dan jangan dia sapu tangannya dengan serbet sebelum dia jilati jarinya. Oke? Jangan dilap tangan, tapi dijilati jarinya. Alasannya apa? Seperti yang hadis sebelumnya katakan, karena dia tidak tahu makanan mana yang membawa berkah. Bisa saja makanan yang membawa berkah itu ada di jari, bukan yang di piring tadi yang kita sudah makan, tetapi masih tertinggal di jari. Jadi, kenapa Nabi dari saudara Kaf Media Channel mengatakan harus menjilat jari, supaya berkahnya itu mungkin saja salah satu berkahnya itu ada di jari ya orang yang sedang makan. Dan bukan cuma itu, mungkin masih ada di piring. Jadi piringnya juga harus dijilati. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, bagikan ke media sosial teman-teman. Tuhan memberkati.